karena satu kampung. Dengan Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana. Sama, hanya sekedar kenal karena satu kampung. Eka Sandi. Eka Sandi karena paman. Eka Sandi paman saudara. Iya. Kandung ya. Iya. Tetap kami sumpah, saudara masih bisa diambil sumpahnya. Mau untuk disumpah sebelum memberikan keterangan. Iya. Jaya alias Kliwon. Jaya hanya sekedar kenal tapi nggak pernah main bareng karena satu kampung. Ya? Nggak ada hubungan keluarga ya? Nggak ada. Suprianto. Suprianto hanya sekedar kenal karena satu kampung. Oke. Udah. Dengan Eko Ramadhani udah saya tanyakan tadi ya? Iya. Nggak kenal ya? Hanya satu kampung ya? Iya. Baik. Ya. Kita ambil sumpahnya ya. Silakan berdiri. Ikuti ucapan sumpahnya ya. Saya hanya memandu lafaz atau ucapan sumpahnya saja. Pada hakikatnya saudara yang bersumpah dengan agama Islam ya. Ikuti ucapan sumpahnya. Diucapkan atau dilafazkan Pak ya. Ya. Mic-nya Pak. Mic-nya dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi perkara ini. Pelan-pelan aja Pak. Ditenangkan dulu, diikuti ucapan sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, silakan untuk diajukan pertanyaan terlebih dulu oleh tim penasihat hukum termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama-tama atas nama para pemohon PK ini kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Saka Tatal yang sudah bersedia hadir bersaksi di persidangan yang mulia ini. Saudara Saka Tatal, tadi saudara mengatakan bahwa saudara tidak mengenal Rivaldi. Iya betul. Tidak mengenal ya? Tidak mengenal sama sekali. Sama sekali tidak kenal. Iya. Oke. Saya mulai saja supaya lebih cepat ya. Apakah saudara pernah dihukum dalam suatu perkara pidana pembunuhan terhadap Vina dan Eki? Saya pernah dihukum namun tetapi saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Pernah ya? Dihukum. Apa tuduhan atau dakwaan kepada saudara pada waktu itu atau hukuman yang dijatuhkan pada saudara? Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Saudara dituduhkan melakukan pembunuhan berencana dengan siapa? Dengan Hadi dan lain-lainnya. Lain-lainnya itu siapa saja? Eka Sandi, Supri, Jaya, Eko, ada Rivaldi, Sudirman. Saudara dituduh melakukan perbuatan pembunuhan berencana dengan Hadi dan sebagainya termasuk Rivaldi. Iya. Bagaimana saudara bisa dikatakan melakukan perencanaan kalau saudara tidak pernah kenal dengan Rivaldi? Saya juga di situ tidak mengerti. Karena saya orang awam. Jadi saudara dituduh atau didakwa, dihukum melakukan perbuatan pembunuhan berencana dengan para terpidana ini termasuk Rivaldi, yang menurut saudara sekarang ini bahwa Rivaldi tidak pernah kenal saudara. Ya betul. Baik. Saya ingin bertanya tentang kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara
pernah berada di flyover. Saya waktu pas tanggal 27 Agustus saya tidak ada di situ. Saya malah ada di rumah paman saya Sadikun sama kakak saya dan Sadikun sama teman-temannya. Saudara ada di rumah paman saudara pada tanggal 27. Iya. Jam berapa saudara mulai ada di sana? Dari mau maghrib. Boleh saudara ceritakan nggak mulai dari pagi sampai siang, sore sampai malam apa yang saudara lakukan dan saudara berada di mana pada waktu itu? Jadi sebelumnya saya kerja di Kerawang karena sakit pulang. Setelah pulang hari Sabtu malam Minggu saya main ke rumah Sadikun dari Malam sebelum itu tanggal maghrib. 27 itu. Iya. Setelah itu nongkrong di depan rumah Sadikun nyampe malam, terus pindah ke rumah neneknya Sadikun, rumahnya neneknya Eka Sandi. Tunggu dulu pelan-pelan ya. Jam berapa saudara ke tempat Papa Sadikun? Dari sebelum maghrib. Sebelum maghrib ada saudara di sana. Iya. Sampai jam berapa saudara ada di sana? Nyampe jam 9 lebih juga masih ada di situ. Sampai jam 9 ada di situ. Iya. Setelah dari rumah Sadikun, saudara pergi ke mana? Ke rumahnya neneknya Eka Sandi. Ke rumah neneknya Eka Sandi. Dari situ Anda kemana? Ke bengkel. Ke bengkel. Jam Iya. berapa itu? Jam 10 lewat. Bengkel mana? Ciperna. Di mana itu? Jadi kalau Ciperna itu masuk ke arah Jembatan Layang di Arumsari, masuk situ. Jadi sebelum mau ke Ciperna, saya kan dari rumah nenek saya, rumahnya neneknya Eka Sandi juga, sama Sadikun, terus Irfan sama temen-temennya Sadikun lewat SMP 11 mau arah ke bengkel. Pas baru nyampe di perumahan Dergaden, lihat ke atas udah banyak polisi, dikira razia karena satu nggak punya SIM, nggak pakai helm. Jadi Saka sama yang lain putar balik tapi tetap arahnya ke bengkel. Bengkel siapa itu? Bengkel temennya Sadikun. Tahu lokasinya di mana? Tahu. Di mana itu? Di Ciperna. Di Ciperna, Jadi di pinggir jalan, pinggir jalan. dekat sawah. Jam berapa saudara sampai di bengkel? Jam 11 kurang. Jam 11. Ya. Terus setelah itu Anda kemana? Setelah itu nggak kemana-mana, sampai jam 2 pagi baru pulang. Tapi tidak pulang ke rumah nenek saya. Jam 2 malam dari bengkel saudara pergi ke rumah nenek. Di mana itu? Di Saladara. Di Saladara. Terus kemudian Anda tidur di mana? Di situ ngobrol sama Sadikun juga sebentar. Setelah itu jam 5 subuh pulang. Oh, jam 2 ke tempat nenek, jam 5 pulang. Pulang kemana? Ke rumah. Pulang ke rumah. Setelah itu Tidur. terus Besoknya ngedengar kabar bangun tidur sore ada korban kecelakaan. oke, terus kemudian Saya sih nggak, bodo amat aja, itu kan takdir orang. Ya. Takdir nggak ada yang tahu. berarti itu kejadian tanggal 28. Kejadian tanggal Tidak, 27. maksud saya bahwa saudara sudah bangun paginya kan berarti 28 kan? Iya. Agustus. Nah, tanggal 28 Anda kemana? Ada di rumah. Ada di rumah sampai Dari pagi sampai sore tidur, bangun tidur sore main ke rumah tetangga di rumah Sadikun. pada tanggal 28 itu. Iya. Malam harinya Nggak kemana-mana, di rumah. Tanggal 29, Tetap di rumah. tanggal 20, tanggal 30, Di rumah. tanggal 31, Pas tanggal 31 bangun tidur sore main ke rumah nenek. Terus nggak lama ada Aldi, adiknya Eka Sandi, katanya disuruh ngisi bensin, minta ditemenin. Awalnya saya nggak mau, cuma saya mikir mau main bola juga. Biasa kan agak tiap sore main bola. ya. Jadi saya mau, terus ngisi bensin, abis ngisi bensin kan awalnya kan lewat SMS 11 itu nggak ada siapa-siapa, paling ada teman-teman yang nongkrong sama anak-anak Dulu. sebelah. Jadi saudara diajak untuk ngisi bensin. Iya. Oleh siapa? Adiknya Eka, Adik Aldi. Eka. Saudara mau jadinya? Awalnya enggak, tapi akhirnya mau. Kemana saudara pergi? Gimana Pak? Kemana? Ke pom bensin, diisi pom bensinnya di mana? Cimaja. Di mana? Terus setelah itu apa? Setelah itu motornya minta dikasihin ke Eka Sandi. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Pas baru nyampe di depan SMP 11, Saka berhenti di depan truk. Eka Sandi sama teman-teman yang lainnya ditarik ke mobil. Itu kan itu mulainya ya. Iya. Jadi pada saat di situ Eka dan Yang lainnya? yang lainnya ditarik ke mobil. Iya. Nah, saudara di mana? Di situ posisi motor masih nyala, dari belakang disikap sama digaplok. Kamu di sana loh. Iya. Oleh siapa? Sama polisi.
oleh polisi. Loh, kenapa kamu tiba-tiba disekap gitu? Nggak tahu, suruh ikut aja. Nah, Sampai motor aja tuh, itu kan motor kan nggak ada kuncinya, pakainya kan kabel aja langsung sambung. ya. Kondisi motor masih nyala. Kamu dibawa jadinya? Iya, Dibawa kemana? langsung bawa naik mobil. Pasti perjalanan digeledah semua, minta HP minta diambil semua. Terus Saka nggak bawa HP, saudara dibawa kemana pada waktu itu? langsung dibawa ke Polresta Di Polrestra mana? Kota Cirebon. Polrestra Kota Cirebon. Lantas apa katanya pada waktu itu setelah saudara dibawa? Saya nggak ngerti, saya juga kan nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan atau gimana. Juga Saka sebelumnya juga kan nggak pernah melakukan hal yang melanggar hukum. Ya, tapi apa kata polisi pada waktu itu pada saudara? Waktu pertama nyampe aja kan itu kan di depan kantor polisi kan ada gerbang, itu kan turun. Habis turun di situ jalan bebek nyampe ke ruang narkoba. Terus? Di situ masuk dulu, nggak lama Saka ditarik keluar tapi di depan pintu. Di situ ditanyain punya masalah apa? Ya Saka terus terang aja Saka nggak tahu. Saka jawab juga tetap nggak tahu. Terus? Yang nggak lama si Jaya ngaku. Ngaku Mengakunya tentang apa Saka juga nggak tahu. Maksudnya ngaku gimana si Jayanya? Ya nggak tahu, Kenapa dia ngaku? nggak tahu juga. Kalian dipisahkan nggak pada waktu itu dengan Jaya? Dipisah. Dipisah. Oh, saudara dipisah. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Apa saudara pernah dipukul umpamanya? Jadi setelah di depan pintu Saka. Setelah di depan pintu Saka masuk lagi, di situ baru disiksa, disetrum, diinjak-injak Oleh siapa kamu disiksa? oleh polisi. Bagaimana caranya penyiksaannya? Ya diinjak-injak sama dipukulin. Cuma Saka waktu itu nggak parah. Injak sama dipukulin. Iya. Terus diapain lagi? Sampai mata aja kan cuma betul cuma sebelah, cuma nggak terlalu parah. Mata diapain? Ditonjok. Ditonjok. Iya. Oleh siapa? Sama oknum polisi. Pakai seragam. Iya. Yang mukul itu pakai seragam. Iya. Kamu ingat ada namanya di situ? Kalau namanya Saka nggak tahu. Terus apa katanya waktu dipukul itu? Dia suruh mengakui teman-teman kamu sudah pada ngaku. Ngaku apa katanya? Cuma nggak tahu. Ya tapi kamu disuruh ngaku, masa nggak tahu apa yang harus Ya, ngaku Saka apa? kan bingung, Pak, Saka salah apa? Saka nggak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum. Saka juga kan baru pulang dari Kerawang. Pulang juga karena sakit. Iya, maksud saya kamu dipukul kan disuruh ngaku. Iya. Apakah disuruh ngaku melakukan sesuatu atau apa? Iya, disuruh ngaku, katanya teman kamu sudah mengakui, katanya kamu ikut serta. Untuk Ikut serta ikut serta untuk melakukan apa? Kata dia. penganiayaan awalnya. Oh, mula-mula penganiayaan. Iya. Terus kemudian? Ya akhirnya pas tahu tuh di persidangannya mau ke Polda dulu, pas di Polda bilangnya pembunuhan itu nggak tahu korbannya pembunuhan siapa. katanya ya. Iya. Pembunuhan siapa katanya? Awalnya saya nggak tahu itu Ya, kemudian korbannya saudara siapa tahu juga siapa? nggak tahu. Ya akhirnya kan polisi memberitahu kamu siapa yang dibunuh itu, yang dituduhkan di situ. Nggak tahu. Kemudian dari mana saudara tahu? Pas di persidangan saya baru tahu. Saudara nggak pernah dituduh untuk melakukan pembunuhan terhadap Vina? Saya nggak kenal sama sekali, maupun itu Vina ataupun Eki, nggak kenal sama sekali. Kamu tidak kenal Vina dan tidak pernah kenal Eki. Iya. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah bertemu atau melihat Eki atau Vina sebelumnya? Tidak pernah. Bisa aja kan nggak kenal tapi pernah lihat umpamanya gitu? Nggak pernah. Saya sehari-hari kerja. Jadi saya putus sekolah. Jadi mulai dari sejak dulu sebelum Anda ditangkap sampai sekarang saudara tidak pernah kenal Vina dan Eki? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah kemudian saudara tadi bilang dipukulin, diinjak-injak, Iya. ditonjok. Terus juga pas mau masuk ke sel juga di situ dipukulin lagi. Terus juga dipukulin pakai gembok. Dipukul pakai gembok. Iya. Kemudian Dipukul pakai gembok, terus juga di pas dalam sel di depan tralis rambut dijambak, diadu kepalanya sama tralis. kepala kamu diadu dengan teralis. Iya. Terus juga walaupun dikasih makan juga dilempar Dilempar. dari muka, terus jatuh ke lantai semua. Suruh dimakan tapi makannya tuh bukan pakai tangan, pakai mulut langsung. Kalau nggak mau ngikutin kemauannya disiksa lagi.
Oh, jadi kamu dikasih makanan, Iya, tapi dilempar ke lantai. lantai. Lantas kamu disuruh Disuruh makan, pakai apa? pakai mulut langsung, bukan pakai tangan. Nasi itu berantakan. Kamu disuruh makan pakai mulut langsung ke lantai itu begitu? Iya, Bukan pakai tangan. bukan. Kenapa kamu nggak pakai tangan aja? Nanti disiksa lagi. Saya udah nggak kuat. Saya juga udah nggak bisa nahan. Yang lain juga yang dewasa udah pada mengakui. Apalagi saya. Saya juga yang nggak ngerti apa-apa. Umur kamu pada waktu itu berapa? 15 tahun. Oh, 15 tahun. Terus kamu diapain lagi waktu itu? Disiksa di situ juga di depan. Ada di strom gitu pakai listrik apa? Pas di sutrum itu pas di ruangan narkoba. Oh, saudara di strom. Iya, sama yang lainnya. Di rumah, di ruangan? Narkoba. Ruangan siapa itu? Nggak tahu. Itu alatnya kotak. Ada tombolnya. Bagaimana caranya menyetrumnya? Di sutrum ke badan sampai ke kaki. Badan manamu di stromnya? Dari badannya dari belakang sampai samping-samping, depan, sama ke kaki. Di strom ada masuk kotak sampai ke listrik gitu? Enggak, jadi alatnya tuh kayak model kayak pakai sasan. Oh, pakai cas begitu ya? Kamu di strom itu supaya apa? Suruh mengakui, teman-teman juga bilangnya udah pada mengakui, tapi Saka tetap nggak mengakui. Akhirnya Saka mengakui karena sudah nggak kuat, sudah nggak bisa nahan lagi. Sampai badan Saka juga udah nggak bener-bener nggak kuat, sampai tangan dijepit, sampai saat ini juga tangan masih cacat. Ini bengkok. Ini pakai kursi. Saudara tahu nggak siapa yang melakukan itu? Oknum kepolisian. Berapa orang waktu itu? Banyak. Itu tiap pagi, tiap apel, ganti-ganti polisi, gaplokin terus, disiksa lagi. Loh, kamu disiksa bukan satu kali saja atau saat itu saja? Tiap Bukan. kali? Tiap hari. Sampai di depan lapangan yang dekat bendera, di situ diinjak-injak. Saudara tadi menerangkan pemukulan itu membuat tangan saudara cacat. Pakai kursi. Ya. Saudara menunjukkan tangannya tadi ya. Kita lihat sama-sama. Yuk. Coba. Ayo, sini Pak. Yang mana Pak? Coba Pak tunjuk sama. Mana ya? Tonjol uratnya kena. Pakai kursi ini enggak lurus. Ini. Itu diinjak pakai kursi. Iya, di atasnya ada orangnya. Iya. Berarti yang itu kursi Mm-mm. di tengah-tengah itu Iya. yang pijakan kursi. Itu kursi besi. Bukan. Tadi yang keliling muter. Di kepala nggak ada waktu itu. Saka gondrong. Silakan Pak untuk dilanjutkan. Makasih. Jadi saudara disiksa tidak hanya sekali itu saja? Iya. Tiap hari disiksa. Tiap hari disiksa? Iya. Nyampe dipindah ke Polda juga masih disiksa. Baru nyampe di Polda. Oh, kemudian waktu itu kamu di Cirebon? Iya. Ya, sampai tangan kamu itu dikasih kursi, Iya. orangnya ada. Iya. Itu sampai cacat, ya kan? Iya. Nah, waktu di Cirebon, sebelum ke Polda dulu ya, saya Iya. mau urut ini detail ya supaya tahu ya. Waktu di Cirebon, itu akhirnya saudara mengaku? Mengaku karena sudah tidak kuat lagi menahan pukulan dan siksaan. Apa yang saudara akui pada waktu itu? Ya bilangnya di situ juga udah ada keterangannya, kamu memukul 1 kali. Saka jawab cuma iya aja, jadi Saka udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Baik, ingat dulu ya, waktu di Cirebon, belum ke Polda nih, Iya. sebelum pindah ya supaya square-nya jangan berbeda nanti ya. Waktu di Cirebon, tadi saudara katakan disiksa, Iya. ya kan, dipukul, ditonjok, ya kan, Dikasih balsam. dikasih balsam. Iya. Apa itu balsam? Dari mata sampai ke alat kelamin.
Yang lain juga sama. Balsem dikasih ke ada alat kelamin kamu. Iya. Gua menggelepar dong. Itu posisi waktu di dalam sel. Dalam sel. Ke mata juga ada. Iya. Siapa yang melakukan itu? Itu disuruh sama polisi, kalau nggak mau disiksa lagi. Jadi terpaksa mau nggak mau, terus juga sama cabai kering ke alat kelamin. Ke alat kelamin. Nggak mau, terpaksa harus mengikuti kemauannya oknum kepolisian. Jadi kamu dibuka baju, ditelanjangin gitu? Itu ya. Jadi nggak ditelanjangin, jadi posisinya kan waktu pertama ditangkap kan pakai celana panjang, di situ celana panjangnya dipotong. Dipotong, terus? Iya. Terus ada besoknya ada keluarga ngejenguk tapi nggak bisa ketemu, cuman dititipin aja. Jadi pakai balsemnya itu caranya masukkannya gimana? Jadi pakai tangan langsung masuk sendiri. Tangan polisi itu sendiri masukin? Pakai tangan masing-masing. Oh, disuruh tangan masing-masing memasukkan. Iya. Mau nggak mau, kalau nggak mau disiksa lagi. Oh, jadi balsem dikasih kamu Dari oknum kepolisian. dari polisinya. Iya. Suruh masukin ke alat kelamin Iya. dan mata. Kalau nggak mau disiksa. Iya. Saudara berapa kali saudara ingat saudara dikasih balsem seperti itu? Itu baru pertama aja satu kali. Oh, pertama saja. Dan akhirnya saudara mengaku. Kamu dikasih minum nggak di sana? Dikasih. Kasih minum juga air kencing. Yang 1 liter gede itu diputerin ke semuanya. Kalau nggak mau disiksa lagi, sebelum diminum air kencing itu disiksa dulu. Kepada mereka juga dikasih itu Iya. juga? Tadi yang balsem itu kepada mereka juga begitu? Iya, semuanya. Jadi bukan Saka sendiri, semuanya. Saudara tahu nggak kencing siapa itu? Nggak tahu itu air kencing siapa, nggak tahu. Tapi sudah dikasih dalam suatu botol gitu? Iya. Suruh minum? Iya. Setelah itu akhirnya saudara mengaku? Iya. Karena sudah tidak kuat lagi menahan siksaan. Saya mau tanya ya, saudara mengaku kan ini ada polisi yang memukuli, menyiksa. Saudara pernah dibawa enggak ke ruang pemeriksaan di berita acara? Kalau itu enggak pernah. Saya membaca di sini ada berita acara kamu. Jadi Tanggal waktu 16. itu saya cuma tanda tangan doang, tapi nggak pernah suruh tanda tangan juga, nggak ngerti itu isinya apa. Kamu pernah nggak berdialog, tanya jawab dengan polisi? Umpamanya polisi tanya apa namamu, apa yang kau lakukan, pernah memukul atau tidak, pernah gitu nggak? Enggak. Nggak pernah ada dialog berdua gitu? Enggak. Di berita acara ini ada tanda tangan Titin, pengacaramu. Tapi saya nggak pernah dari awal nyampe BAP jadi tuh nggak pernah namanya didampingin. Jadi waktu kamu nggak pernah tanya jawab dan tidak ada juga pengacaramu ada di sampingmu. Nggak ada, nggak pernah sama sekali. Di berita acara ini ya, ini fakta yang harus kita ungkap. Bagaimana kejadian ini, dan nanti akan saya minta nih saudara Titin bersaksi. Kenapa bisa ada tanda tangan seorang bernama Titin di berita acara kamu, padahal kamu mengatakan kamu tidak pernah diperiksa satu persatu begitu? Oh. Nggak pernah. Jadi waktu coba dulu lihat ya, supaya clear ya, tidak ditujukan pada yang mulia ya. Coba ke depan. Saka diperiksanya pertama kali di mana? Di Cirebon atau di Bandung? Kalau diperiksa saya nggak pernah Pak. Jadi Sudah jadi semua.
Di Bandung pernah ditanya jawab. Di Bandung kan Saka cuma 2 hari. Di Bandung Saka cuma 2 hari terus dipindah lagi. Iya benar. Gimana Pak? Nggak tahu, lupa. Apa namanya BAP itu Saka tuh nggak tahu sama sekali, jadi nggak pernah ada pendampingan. Terus jika BAP itu posisi udah jadi semua. Iya 2 hari. Berapa hari setelah ditangkap di Polres? Ya masih September. Masih September. September tanggal 31 kan ditangkapnya? Agustus itu Ibu. Agustus. 31 Agustus Iya. di Polres. Nah, berapa hari di Polres? Di Polres itu hampir 1 mingguan Ibu. 1 minggu. Berarti kan masuk ke September ya. Nah, 1 minggu di Polres, terus di Bandungnya? Di Polda dulu, di Polda 2 hari. Di Polda Jabar. Setelah dari Polres ke Polda kan? Iya, Seminggu di Polres, kemudian 2 hari di Polda Jabar. Polda Jabar. Berarti waktu di Polda itu di bulan September ya? Iya. Setelah di Polda Jabar langsung ke LPKA Bandung. LPKA Bandung. Khusus anak. Itu bulan apa Pak? Kamu berangkat ke Bandung bersama dengan Sama. terpidana lain. Iya. Mereka berangkat tanggal 2 malam, Yang Mulia, ke Bandung. Ya. Tanggal 2 September. Jadi kemungkinan bahwa di Polda itu dia sampai dengan tanggal 4 atau 5. 5 September. Dan ini BAP-nya tanggal 16 September. Terus tanda tangannya Saka di mana? Itu waktu di sel. Di sel di Kalau itu Polres. iya pernah di Polres Berarti pernah. sebelum pergi ke Bandung. Iya. Pagi, siang, sore, malam tanda tangannya? Itu kalau nggak salah siang. Hari keberapa? Kalau itu nggak tahu, lupa. Sudah berapa hari di Polres terus disuruh tanda tangan? Pertama ketangkep, terus malam sore kan ketangkep, sampai pagi disiksa, terus besok siang. Oh, berarti setelah sehari di Polres ya, terus baru disuruh tanda tangan. Tanda tangan disuruh baca. Enggak, Siang ya? sama sekali enggak, sama sekali nggak suruh baca. Siang itu ya? Iya. Nggak tahu, jadi pengacara itu benar-benar nggak ada. Berarti waktu masih di Polres belum pernah ketemu sama Bu Titin? Belum pernah sama sekali, tapi saya ini dari keluarga pengacara Bu Titin dari awal. Tapi belum pernah ketemu kan? Iya, Nah, sudah mulai ketemu sama Bu Titin di mana? di pengadilan. Pengadilan waktu Sama tanggal 16. 16 apa? Di Polres nggak ketemu sama sekali? Nggak pernah ketemu. Di Polda nggak pernah ketemu sama sekali? Nggak pernah. Cuman itu tuh nggak tahu, lupa ya. Soalnya kalau sama Bu Titin saya nggak pernah sama sekali. Oh, nggak pernah ya, nggak pernah sama sekali. Ketemunya waktu di pengadilan. Iya. Itu tanggal 16 tadi apa? Tanggal 16 itu? Yang tadi bilangnya tanggal 16? Nah, Apa itu? jadi dari pertama awal itu Saka juga kan nggak ngerti pengacara, terus namanya dari kehakiman juga nggak ngerti sama sekali namanya pengacara itu pengacara atau bukan, Saka nggak ngerti. Enggak, yang Saka tadi bilang tanggal 16 tadi, terus nggak jadi ngomong tadi itu apa? 16 itu apa? Tanggal 16. Iya, yang tadi bukan. Enggak, cuma kan bilangnya pas tanggal 16 kan katanya kan Saka kan tanda tangan, namun tetapi kan Saka kan nggak pernah didampingin Ibu. Yang Mulia, Jadi ini tuh cuma tanda tangan, posisinya udah jadi, saya Kak terpaksa harus ngikutin. Yang Mulia, bahwa BAP ini dibuat oleh Polda Jawa Barat, ditutup dan ditandatangani di Bandung. Tidak ada di dalam berkas. Dijadikan bukti nanti Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Yang Mulia. Tadi kepada Yang Mulia Majelis Hakim, saudara sudah menjelaskan
bahwa saudara tidak pernah didampingi oleh pengacara termasuk Ibu Titin selama di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat. Iya. Benar begitu. Benar. Tetapi benar saudara pernah tanda tangan ini. Benar, tapi, pernah. Benar ya. Benar. Tetapi tidak pernah didampingi oleh pengacara. Termasuk Ibu Titin ini nggak pernah. Nggak pernah. Dan saudara juga tidak pernah diperiksa seperti tadi itu satu-satu terhadap ini. Saudara hanya menerima, disodorkan, sudah jadi. Iya. Sudah jadi. Begitu ya? Iya. Baik. Nah, tadi kan ceritanya kita tadi masih di Polres Cirebon kan? Iya. Sekarang pindah nih. Setelah di Polres Cirebon, saudara mengalami penyiksaan, ya. Kemudian akhirnya saudara mengaku. Apakah setelah waktu itu saudara mengaku di Polres itu, apakah saudara ada tanda tangan nggak di situ di Polres Cirebon? Pernah. Tapi nggak ngerti itu tanda tangan apa. Jadi suruh tanda tangan aja. Karena tidak ada dalam berita acara. Yang ada saya lihat di sini hanya di Bandung, di Polda. Kamu ingat ada pernah Di Polda saya nggak pernah. Jadi saya di Polda itu cuma 2 hari. Setelah di Polda saya dipindah ke LPKA Sukamiskin Bandung khusus anak. Jadi dari Polres Cirebon saudara pindah ke Polda. Di Saudara Polda. pernah dipukul lagi di Polda? Pernah. Yang memukul orang yang sama atau polisi baru? Berbeda polisinya. Sudah polisi Polda ini mukul lagi nih? Iya. Oh, Nyampe Supri kepala. Dari tangan. oh di situ dikeplak ke Iya. tangan. Tidak disiksa seperti yang di Polres Cirebon. Iya. Saya mau tanya, tadi salah satu terlewatkan di Polres Cirebon. Waktu di situ, apakah Anda pernah bertemu yang namanya Rudiana? Kalau nama itu saya nggak tahu. Awalnya kan nggak kenal juga, terus nggak ngerti. Oh, waktu itu nggak tahu. Tapi setelah sekarang kejadian ini, saudara ingat nggak pada waktu itu adalah orang Rudiana itu yang sekarang ini? Iya. Jadi artinya setelah kemudian sekarang ini, saudara ingat pada waktu itu ada Rudiana? Yang menangkap Rudiana sama teman-temannya. Oh, yang menangkap saudara adalah Rudiana dan teman-temannya. Iya. Apakah seingat saudara secara langsung Pak Rudiana pernah ikut memukul saudara? Iya. Rudiana juga Iya. Itu pas waktu pertama masukin ke Polresta. masuk ke Polresta. Apakah juga Pak Rudiana ikut melakukan penyiksaan? Iya. Berapa orang melakukan penyiksaan itu? Itu nggak kehitung Pak. Jadi tiap itu tuh ganti-ganti terus. Oh, ganti-ganti. Iya. Wah, ini luar biasa sekali ini. Kalau dibilang 10-20 juga itu lebih, itu ganti-ganti terus. Waktu mereka menyiksa, ada nggak kata-kata yang mereka keluarkan? Kenapa kau bunuh anak saya? Kenapa ini? Ada pernah gitu nggak? Enggak. Enggak. Apa kata-kata yang dikeluarkan pada waktu itu? Cuman waktu pas polisi bertanya sama saya, cuman teman kamu sudah mengakui Sudirman dan Jaya. Udah gitu aja. Oh, teman kamu sudah mengakui, jadi kamu harus mengaku gitu. Iya, bahwa kamu juga ikut serta. Di situ Baik. juga awalnya Saka masih kekeh tetap dengan pendirian Saka. Nah, sekarang harus saya ambil kesimpulannya. Apakah sebenarnya pengakuan itu benar atau tidak? Gimana Pak? Pengakuan kamu itu ke polisi itu waktu kamu dipukul itu hanya mengaku, sebenarnya benar nggak pengakuan itu? Enggak. Nggak benar. Enggak benar sama sekali. Nggak benar ya? Malah pengen sumpah apa aja saya akan lakukan. Bahkan saya buktikan untuk memberikan kebenaran. Walaupun pengen taruhan nyawa saya sendiri ataupun keluarga saya akan menerima ajab seumur hidup, saya siap. Begitu ya. Baik, setelah Anda di Polda, kemudian berarti saudara dibawa ke pengadilan. Dari Polda saya ke Lapas Sukamiskin dulu. Lapas Sukamiskin. Terus dari sana persidangan dimulai. Dari Lapas Sukamiskin saya dipindah lagi ke Cirebon. Pindah ke Cirebon lagi. Iya. Di pelabuhan. Berapa lama dari sejak saudara ditangkap kemudian saudara dihukum di pengadilan? Saya pas waktu
Di Cirebon 1 tahun 2 bulan, terus sisanya. Bukan, maksud saya itu kamu ditangkap tanggal 31. Iya, Kemudian disidangkan tanggal berapa? Ingat? enggak. Putus, tahu. diingat nggak? Enggak tahu, lupa itu. Nggak ingat ya, kapan berapa lama setelah ditangkap ya? Enggak ingat. Baik. Jadi sekarang kita fasenya di persidangan. Tadi kan Cirebon, Iya. kemudian di Polda Jawa Barat. Dari Polda Jawa Barat masuk ke Sukamiskin. Sukamiskin. Dari Sukamiskin masuk ke Cirebon. Cirebon langsung persidangan. Dari Cirebon baru persidangan. Nah di persidangan saudara sudah didampingi oleh Ibu Titin. Di situ baru didampingin. Nah waktu di persidangan itu kan ada hakimnya. Hakimnya seperti yang mulia sekarang ini nggak pakai baju gini, Beda. Enggak Beda. pakai. pakai baju biasa. Pakai baju biasa, enggak pakai kayak gini. Ya, karena anak Iya. bawah umur ya dia. Nah waktu itu pasti kan ada ditanya-tanya sama hakim, sama jaksa dan sebagainya. Kamu di dalam saudara di dalam persidangan itu mengakui nggak melakukan perbuatan seperti yang saudara tangani berita acara ini, atau apakah saudara membantah? Malah saya membantah. Malah saya itu membantah bahwa saya bersama Sadikun sama teman-teman Sadikun ke bengkel. Habis dari bengkel langsung pulang. Malah itu diabaikan. Malah dibawain saksi juga tetap diabaikan. Saudara sesungguhnya di persidangan membantah ini. Iya. Membantah itu dengan kata-kata saya cabut berita acaranya atau bagaimana waktu itu? Jadi membantah saya tuh berkata tuh itu nggak benar. Yang benar adalah saya bersama Sadikun di rumah Sadikun dari sebelum maghrib. Setelah itu jam 10 lewat saya pindah ke bengkel. Oh begitu. Kalau mencabut saya enggak. Karena saya kan anak terus nggak ngerti tentang hukum juga. Oh, nggak ngerti cabut atau tidak, pokoknya bantah aja gitu Iya. ya. Kemudian saudara dihum. Iya. Nah waktu saudara sidang pada waktu itu, seingat saudara saksi, apakah mereka ini juga para terpidana ini dihadirkan nggak pada persidangan pada waktu itu? Nggak tahu kalau itu, lupa saya. Hah? Lupa kalau itu. Lupa? Nggak tahu. Lupa ya. Iya. Ada nggak dibuka-buka umpamanya visum et repertum gitu atau otopsi gitu ada? Jadi kalau waktu persidangan Saka itu bener-bener kosong belum, nggak ada barang bukti sama sekali. Nggak pernah ditanyakan pada saudara juga barang bukti? Nggak ada. Malah Saka malah menjelaskan bahwa Saka sama yang lain, malah Saka itu diarahkan sesuai BAP Oleh? hakim. Oh gitu. Iya, malah diarahkan sesuai BAP oleh hakim. Malah oleh hakim ya, bukan oleh jaksanya. Bukan. Saya mau tanya, saudara kan dituduh memukul pakai bambu apa segala gitu. Ada nggak barang bukti itu ditanyakan kepada saudara? Nggak ada. Ditunjukkan nggak pak saudara ini adalah ada bambu, ada samurai, ada nggak? Nggak ada. Waktu pertama Saka tuh bener-bener kosong belum, nggak ada bukti sama sekali. Ditunjukkan pokoknya ada batu untuk melempar orang, nggak ada. Waktu itu enggak, waktu persidangan Saka. Jadi sama sekali saudara nggak pernah dicocokkan atau dipertanyakan tentang barang bukti yang ada pada waktu itu. Iya, nggak ada sama Tidak ada sekali. waktu itu. Bagaimana persidangannya? Jadi gitu Pak. Harus kita tanya ini Bu Titin, bagaimana bisa cerita terjadi seperti itu persidangan ya? Ya di situ walaupun saya orang awam juga bingung sendiri ngejelasinnya tuh kayak gimana. Makanya ya, orang yang nggak punya terus dituduh dengan fitnaan pidana 340 pembunuhan berencana, susah ngejelasinnya. Baik. Karena ini fakta persidangan akan dicatat oleh hakim, saya harus tanya detail ya. Tadi saudara kalian tidak kenal dengan mereka. Saudara pernah melakukan perencanaan pembunuhan dengan Vina? Nggak pernah, sama korban aja tuh saya nggak kenal sama sekali. Nggak kenal. Dari kedua-duanya nggak kenal sama sekali. Jadi nggak ada pernah SMS-an sama mereka? Enggak. ada. Karena nggak kenal juga Vina, nggak pernah kenal juga Eki. Ya, jadi saya nggak kenal sama sekali dari Eki maupun Vina. Saudara masuk anggota geng motor nggak pada waktu itu? Enggak, bukan. Waktu itu apa pendidikan saudara? Saya terakhir SMP kelas 1 keluar karena ekonomi. Jadi saya putus sekolah kerja, Kerja. kuli bangunan. Pada waktu 15 tahun itu saudara sudah kerja. Iya.
Jadi tidak pernah punya masalah dengan Vina dan apa ya, nggak kenal ya, nggak ada ya, Nggak ada. nggak ada yang menyuruh saudara melakukan sesuatu juga, nggak ada. Nggak ada, jadi itu juga posisinya baru pulang dari Karawang. Karena sakit, kalau nggak sakit juga Saka masih tetap di Karawang. Baik, kalau begitu dari saya sementara cukup, mungkin tidak juga oleh teman saya. Saudara saksi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, betul saudara sudah mengajukan proses peninjauan kembali? Belum pernah. Waktu Bukan, kemarin aja. yang kemarin kan? Iya. Sudah lakukan kan? Iya. Betul saudara sudah bebas murni kan? Sudah selesai menjalani pidana kan? Iya. Saudara diputus berapa tahun? Divonis? Diputus 8 tahun, 8 namun tahun. ngejalanin 3 tahun 8 bulan karena ada COVID. Ada COVID. Iya. Lalu sudah PB ya, bersyarat ya, sudah Iya. selesai ya, dan sudah bebas murni ya, sudah Iya. jalanin ya. Nah, kemudian apa alasan saudara untuk melakukan PK? Kan padahal kan saudara sudah selesai menjalani pidana yang sudah diputuskan. Jadi kalau saya ngajuin PK ya intinya saya nggak mau disalahkan karena saya tidak bersalah dan saya ingin nama saya dikembalikan lagi seperti dia kala. Itu jadi alasan saudara saksi melakukan itu. Padahal apapun keputusan PK ini sudah tidak akan berpengaruh kepada saudara saksi. Karena saudara saksi sudah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan. Ya kalau itu saya nggak peduli, saya ingin mencari keadilan, bukan mencari hal-hal lain. Oke. Untuk mencari keadilan dan kebenaran ya. Iya. Oke. Yang kedua, tadi saudara katakan salah satu yang memukuli dan menyiksa saudara kenal belakangan ini namanya Pak Rudiana. Iya. Ya. Tadi bisa dijelaskan kembali apa yang dilakukan oleh Pak Rudiana kepada saudara setelah saudara lihat mukanya, masih ingat ya? Mukanya Pak Rudiana ya? Masih ingat sampai sekarang juga ingat. Masih ingat ya? Apa yang dilakukan? Mukul sama nginjek. Dipukulnya bagaimana? Pakai tangan. Pakai tangan, terus diinjak. Iya. Berapa kali? Ya kalau itu lupa soalnya yang mukul itu banyak, bukan 1 orang 2 orang. Dibilang 10 atau 20 lebih. Tapi Pak Rudiananya saudara yakin dia ikut melakukan? Yakin. Yakin ya? Yakin. Karena saudara tahu sekarang Pak Rudiana pun sedang kami melaporkan di Barreskrim Mabespori, saudara tahu? Tahu. Untuk apa? Ya untuk memberikan kejujuran. Bukan memberikan kejujuran, dalam rangka penganiayaan saudara tahu ya? Iya. Nah, jadi saudara sudah pernah diperiksa di Barreskrim. Sudah. Saudara menyatakan apa di Barreskrim? Ya saya ngomong apa adanya aja, saya waktu malam kejadian saya ada di mana sama siapa, terus juga ke bengkel sama siapa, habis dari bengkel kemana lagi ya. Saudara ditanya tidak tentang bahwa yang Rudiana lakukan tadi itu ikut memukul dan apa, saudara ditanya di situ? Enggak, saya enggak menjawab bahwa Rudiana itu ikut memukul. Yang saya tahu kan kebanyakan dari oknum, cuma nama-namanya kan saya enggak tahu. Oke, yang ketiga ya, saudara lihat para pemohon yang di belakang ada 6 orang. Iya. Saudara kenal semua? Yang satu enggak kenal, Ripaldi. Sekarang saudara sudah kenal? Iya. Kenal karena Waktu di penjara. Polres Cirebon saudara pernah ketemu mereka? Sama Ripaldi saya enggak. Waktu di Polres Cirebon nggak ketemu? Iya, enggak ketemu. Kan dia dipindah tanggal 1, sama? Tanggal 2 ya? Tanggal 2 September? Saya beda sel. Beda kan sel? Selnya dibagi 2. Oke. Yang saudara lihat yang disiksa bersama-sama dan dianiaya bersama-sama ketika bersama-sama di Polres Cirebon siapa saja? Jadi itu kalau tiap disiksa tuh orang-orang teman-teman saya itu dipanggil semua, dijejerin di depan. Teman-teman saksi siapa saja? Ya semuanya, jadi semuanya tuh di barisin, suruh ke depan maju, nanti di depan tralis dijambak sama diaduin sama tralis kepala. Jadi saudara saling menyaksikan itu kejadian ya? Iya, Melihat langsung ya? melihat langsung. Bukan katanya ya, melihat langsung. Melihat langsung. Saudara lihat teman saudara sedang dipukul, sedang dilakukan penyiksaan itu saudara lihat ya? Iya, lihat langsung. Oke. Terima kasih dari saya, cukup. Saya retik tinggal yang mulia. Ini kan ada 6 orang terpidana ini. Saudara bilang bahwa selain saudara, mereka ini juga dianiaya. Iya. Supaya tercatat nih, saudara coba jelaskan.
Coba. Yang ini siapa namanya? Siapa? Eka Sandi, paman saya itu. Eka Sandi. Waktu itu pernah kamu lihat nggak dia ada disiksa? Lihat, Diapain? dia dipukulin, diinjek-injek sampai di kepalanya pakai gembok juga, ngeliat langsung. Itu pas pakai gembok itu di Ini? depan. Iya. Eka ini. Dia dikasih juga balsam itu juga. Iya. Jadi semuanya itu. Terus yang ini. Siapa nih? Jaya. Jaya. Diapain? Sama, jadi semua itu diperlakukan sama. Nggak ada perbedaan sama sekali. Semua ini sama. Iya. Ya, artinya masa perlakuannya sama juga pakai itu gembok juga. Iya. Kasih minum air kencing juga. Iya. Kalau Rivaldi? Kalau Ripaldi awalnya kan saya kan nggak tahu juga, nggak kenal. Cuma Saka kan waktu itu kan nggak tahu itu Ripaldi. Kemudian saudara pernah lihat dia disiksa? Ya kalau disiksa kan Saka beda sel, saya nggak tahu. Oh, beda sel. Oh, Iya. Rivaldi saudara tidak tahu. Nah, supaya clear ini. Jadi Iya. Rivaldi saudara tidak pernah lihat bahwa dia disiksa. Iya. Yang saudara lihat adalah selain Rivaldi. Orang-orang ini selain Rivaldi. Iya. Ya, supaya yang salah kan tadi saudara bilang semua. Jadi tidak termasuk Rivaldi Iya. yang saudara lihat. Gitu kan? Sekarang nih, ada yang penting sekali. Di dalam dakwaan kami baca bahwa ini kan dituduh melakukan pembunuhan secara bersama-sama. Jadi konstruksi hukumnya itu secara bersama-sama melakukan pembunuhan. Ada yang memukul perannya, ada yang membawa korban dari tempat kejadian ke flyover, ya kan? Di mana di dalam dakwaan ini dikatakan Andi dan Dani, Peggy, setelah Vina dan Egi itu dibunuh, kemudian Dani, Andi dan Peggy inilah naik motor membawa tubuh daripada Eki dan Vina ke flyover supaya terkesan seakan-akan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Ya kan? Artinya ada di sini Dani dan ada Andi, ada Dani dan ada Peggy. Pertanyaan saya, saudara tahu nggak ada yang bernama Dani ini? Nggak tahu, nggak kenal juga. Nggak kenal Dani. Andi? Nggak kenal, nggak tahu juga. Peggy? Sama nggak kenal juga, nggak tahu. Ya memang di dalam pers mengatakan dia ini buron, tapi dulu dinyatakan buron di dalamnya. Iya. Tetapi kemudian oleh keterangan pers dari Polda mengatakan ini fiktif. Sehingga kami berpikir bagaimana caranya kalau orang ini fiktif, bagaimana korban ini dari tempat pembunuhan bisa pindah sampai ke flyover. Bagaimana caranya dia dibawa kalau orangnya ini tidak ada. Itu sebabnya saya tanya, sebenarnya saudara tahu nggak ada Dani dan Andi ini? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Peggy juga. Bener nggak tahu sama sekali. Karena didakwa saudara ini didakwa melakukan perbuatan ini bersama-sama Dani, Andi dan Peggy dan yang lain. Kalau Dani dan Andi dan Peggy ini nggak ada, bagaimana ini? Saya mau tanya dulu kejujuran saudara. Sesungguhnya kenal nggak dengan Dani ini? Ada nggak Dani ini? Ya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak kenal juga. Nggak kenal juga. Ya baiklah kalau gitu saya juga tahu lagi bagaimana bisa orang bisa pindah dari satu tempat dibawa ke tempat flyover oleh seseorang yang dituduh dari Andi dan Peggy padahal orang itu tidak ada. Jadi mayatnya mungkin jalan sendiri atau gimana gitu ya. Baik, terima kasih, cukup yang mulia. Wadah. Terima kasih yang mulia saudara saksi. Dalam putusan di nomor 4 nomor 3 itu disebutkan begini. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2016 Dani menyebarkan SMS. Salah satunya dibaca oleh Sudirman. Sesudah Sudirman menerima SMS itu dibacakan kepada Sakatata.
Itu pernah nggak ada saudara saksi membaca SMS rencana penyerangan terhadap Eki? Nggak ada. Walaupun Saka punya HP juga, Saka nomor Sudirman aja tuh nggak punya. Nggak punya. Pernah nggak Sudirman itu memperlihatkan? Nggak pernah sama Nggak pernah. sekali. Pernah nggak melihat tadi kalau Dani udah fiktif ya. Pernah nggak berbicara-bicara dengan Sudirman soal ada rencana penyerangan? Nggak pernah. Itu juga Saka kan baru pulang. Oh, iya. Baru pulang dari Karawang. Iya. Gimana pengen ngobrolnya, keadaan Saka aja pulang dari Karawang karena sakit. Itu. Kemudian yang terakhir nih, kemarin-kemarin ini saya baca-baca, lihat-lihat di media sosial, Saka Tatal melakukan sumpah pocong ya. Saya tidak tahu hubungan sumpah pocong itu tujuannya kemana, tapi saya ingin tahu penjelasan dari Saka Tatal, apa yang melatar belakangi Saka Tatal berani bersumpah pocong seperti itu, bisa dijelaskan? Jadi Saka tuh capek harus ngomong kayak gimana lagi biar semua orang tuh bisa tahu, bisa melihat langsung siapakah yang berbohong. Bila saya berbohong, saya siap mati dan keluarga saya diajak seumur hidup di dunia apapun di akhirat. Terima kasih ya. Masih ada yang mulia. Pertama, saya turut prihatin terhadap saudara saksi Saka Tatal. Semoga kejadian yang Anda alami tidak menimpa anak kita, keluarga kita yang berada dalam ruangan sidang ini. Ya, siapapun kita dalam ruangan sidang ini, semoga itu tidak menimpa. Karena begitu menyakitkan, kami lihat apa yang saudara katakan tadi, bahkan diberi makan pun bagaikan beri makan pada binatang. Saya ingin tanya kepada saudara saksi. Saudara saksi, ketika, ini penegasan saja, ketika saudara saksi disuruh mendandatangani BAP, apakah saudara saksi disuruh membaca dahulu BAP? Enggak. Jadi sama sekali enggak. Jadi itu kondisinya udah jadi, tinggal tanda tangan. Terus juga enggak ada pendampingan sama sekali. Jadi BAP sudah jadi, tinggal saksi tanda tangan. Iya. Apakah hal demikian juga terjadi pada 6 terdakwa yang ada sekarang, di mana saudara saksi menjadi saksi daripada 6 terdakwa ini? Pemohon ini. Ya, Apakah pengetahuan saudara saksi mereka juga mendapat hal yang sama? Ya kemungkinannya seharusnya sama. Enggak beda Kemungkinan jauh. ya. Berarti saudara tidak tahu pasti ya? Iya. Oke. Yang ingin saya tanyakan lagi, pada saat persidangan yang saudara saksi dihadirkan sebagai terdakwa, apakah dihadirkan pula saksi yang memberatkan saudara dan yang meringankan saudara, apakah dihadirkan juga? Jadi yang memberatkan itu tidak ada sama sekali, namun dibacakan. Dibacakan keterangannya. Iya. Jadi tidak ada saksi yang dihadirkan di depan persidangan. Iya, terkecuali saksi saya yang melihat saya waktu di rumah Sadikun sama ke bengkel. Itu Sudah berarti dihadirkan. saksi yang meringankan. Iya. Itu dihadirkan. Iya, nah baikan. Diabaikan. Siapa yang mengabaikan? Hakimnya langsung. Hakimnya. Iya. Kemudian pada saudara saksi memberikan keterangan yang saudara saksi membantah apa yang didakwakan jaksa, apakah saudara saksi diberikan kesempatan untuk membantah atau tidak? Saya sebenarnya tadi sudah membantah, namun tetap diarahkan sesuai BAP. Yang mengarahkan? Hakim. Hakim. Baik. Saudara saksi, Anda dihadirkan di bawah sumpah saat ini. Iya. Saya tahu Anda dari hati mengatakan ini sebenarnya dari hati nurani Anda. Dan itu bisa kami buktikan. Apakah saudara saksi betul-betul meyakini bahwa saudara saksi tidak pernah mengenal satu sama lain dengan para terpidana yang ada ini? Jadi bukan tidak mengenal, jadi saya tahu muka, tahu orangnya, terkecuali Ripaldi. Jadi karena yang lain satu kampung. Yang lain satu kampung. Apakah para terpidana ini pernah bercerita sesuatu terhadap saudara saksi? Akan sesuatu yang mereka alami atau mereka kejadian apa, mungkin yang mereka punya musuh atau mereka dimusuhi? Adakah pernah cerita itu? Kalau itu kan saya nggak tahu, karena saya kan di Bandung sendiri, saya dipisah dari awal. Gitu ya. Baik. Sekali lagi
Kami sangat prihatin, semoga apa yang terjadi tidak menimpa pada kita semua dalam ruangan ini. Terima kasih. Saya lanjutkan, saudara saksi, selama saudara mengikuti pemeriksaan di kantor polisi ataupun selama di sana, apakah ada penyidik atau polisi khusus yang menangani saudara yang berbeda dengan tersangka lain? Nggak tahu, saya nggak ngerti Nah, pokoknya. jadi begini, menurut undang-undang terhadap terdakwa anak itu harus ditangani oleh penyidik anak dengan sertifikasi khusus dan itu dibedakan dengan terdakwa lainnya. Apakah ada polisi khusus yang menangani Anda sebagai anak-anak saat itu atau disamakan dengan semua? Ya nggak tahu. Anda nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Apakah dalam proses hukum yang berjalan ada pihak Bapas yang mendampingi saudara? Karena ketentuan undang harusnya seperti itu. Malah Bapak Dari Kemenkumham. nggak, waktu itu di pengadilan Bapak itu bukannya membantu, malah menyudutkan. Malah menyudutkan. Seolah-olah saya ini pelakunya. Jadi ada pihak Bapas tapi malah menyudutkan saudara ya? Iya, itu waktu di pengadilan. Pihak Bapas tersebut pernah melihat nggak luka di tangan saudara, saksi? Kalau itu nggak tahu. Oh, saudara nggak pernah tunjukkan sama pihak Bapas? Enggak. Oke. Yang terakhir dari saya adalah tadi saudara saksi jelaskan pada saat disiksa itu dilakukan oleh polisi, oknum-oknum polisi beramai-ramai dan dilakukan secara ramai-ramai. Pertanyaannya, pada saat penyiksaan berlangsung pernah ada nggak satu polisi misalnya bilang stop untuk ini jangan dilanjutkan karena ini masih anak-anak, diberlakukan secara berbeda? Enggak. Tidak ada, pokoknya disamaratakan, disiksa secara sama-sama begitu ya? Sama rata. Cuman berbeda, cuman saya di muka tidak terlalu parah. Di muka tidak terparah, tapi ada yang pernah melerai tidak? Stop, jangan, atau batasi karena ini anak? Enggak. Tidak ada. Tidak ada. Cukup. Cukup ya, saya kira ya. Masih ada? Sebentar yang mulia, Ya. izin yang mulia. Saudara saksi, saya tertarik dengan proses peradilan yang saudara saksi jalani. Apakah saudara saksi ingat dari mulai sidang sampai dengan keputusan kira-kira berapa lama? 1 minggu. 1 minggu selesai. 1 minggu selesai. Oke, 1 minggu ya. Kemudian saudara saksi, yang tadi saudara saksi katakan bahwa saksi yang memberatkan itu hanya dibacakan ya? Iya. Siapa yang bacakan pada waktu itu? Saudara saksi ingat? Kalau itu nggak ingat sama sekali. Cuman dibacakan. Yang bacakan hakim atau pengacara atau jaksanya? Kalau pengacara enggak. Kalau itu hakim atau jaksa saya nggak tahu. Dulu nggak ngerti. Kalau sama hakim sekali. kan di depan. Hakim di depan. Tahu. Nah, itu yang bacakan atau siapa? Kalau itu nggak tahu, lupa. Dia nggak, tapi bukan hakim dan bukan Pengacara. pengacara. Itu hanya dibacakan saja. Iya. Tapi orangnya tidak pernah Hadirkan. dihadirkan. Oke, saya mengkonfirmasi satu kali lagi. Apakah benar pada saat persidangan saksi tidak ada satupun alat bukti yang diperlihatkan di dalam sidang? Betul, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama Sekali. sekali. Barang bukti juga tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya sekadar pengakuan dan pengakuan. Selain itu nggak ada lagi. Pengakuan dan pengakuan. Oke, tadi saksi katakan bahwa saksi menghadirkan saksi yang meringankan. Iya. Apakah saksi yang meringankan ini ditanya di dalam persidangan? Ada proses tanya jawab seperti sekarang? Jadi yang waktu tahun 2016 yang ditanya itu Saka dulu, bukan saksi kemudian? dulu. Setelah itu ini anaknya udah ngaku, itu padahal diarahkan. Jadi yang pertama diperiksa itu saksi sebagai tersangka dulu, baru saksinya, bukan saksinya dulu, baru tersangkanya terakhir, terdakwanya. Mohon dicatat majelis bahwa terdakwa dulu yang diperiksa, baru saksi-saksi pada saat itu. Ya, itu maksudnya ya. Karena posisi Saka Tatal sebagai terdakwa. Oke. Nah, berapa orang saksi yang meringankan yang saudara saksi hadirkan? Sekitar 4 orang lebih. sekitar 4 orang lebih. Kemudian menurut saksi mereka diabaikan semua. Iya. Oke, terima kasih yang mulia, cukup.
Cukup ya? Masih ada? Melengkapi saja. Tadi sudah diberikan keterangan oleh Saka terkait di penyidikan dan di persidangan. Kami mau tanya, waktu P21 selesai di kepolisian, tahap 2, Anda diperiksa nggak sama jaksa? Enggak. Nggak ada tangan apa? Nggak diminta keterangan oleh jaksa? Enggak sama sekali. Ketika tahap 2? Enggak tahu itu juga, enggak ngerti hukum juga. Jadi setelah dari polisi kan diserahkan ke kejaksaan, iya kan? Nggak diminta keterangan oleh jaksa? Enggak. Malah jaksa itu malah menyudutkan. Baik, cukup majelis. Cukup ya, terakhir itu ya. Baik, kita tambahkan sedikit ya. Saka ya, nggak trauma kan di sini? Nggak ya? Yang ingin saya tanyakan, tadi kan Saka juga sudah menjelaskan ke kuasa bahwa Saka tidak kenal dengan Sudirman, cuma tahu muka, kenal tapi cuma tahu muka ya? Iya, karena satu kampung. Satu kampung. Dan Saka juga mengatakan punya handphone, Iya. tapi tidak dikirim pesan seperti yang sesuai dengan dakwaan, Iya. ya kan? Terus pada saat di polisi nih, yang tadi Saka bilang kan Saka ditangkapnya bersama Aldi ya, Iya. adiknya si Eka. Iya. Tapi Aldi dibebaskan, Iya. Saka tidak dibebaskan. Tidak. Saka tahu nggak kenapa nggak dibebaskan? Nggak tahu. Nggak tahu. Pada saat di polisi itu yang diperiksa Saka bersama siapa? Sendiri atau sama Aldi? Atau Aldi sama siapa? Atau bagaimana? Kalau Aldi bisa bebas, ya satu dari Sudirman tidak menyebutkan nama Aldi. Tidak menyebutkan nama Aldi. Padahal Sudirman sama Saka pun tidak dekat kan? Atau Iya. sering main? Tidak. Kalau sama Aldi sering main nggak si Sudirman ini? Enggak juga. Enggak juga kan? Saka ini saudaranya Aldi kan? Iya. Lebih intens Saka main sama Aldi atau sama siapa? Jadi kalau Saka tuh sebenarnya jarang ada di Cirebon kerja. Oh, kerja ya? Kerja di Kerawang tadi ya? Iya, kuli bangunan. Kuli bangunan di Kerawang. Masih kecil tuh Saka kerja? Saka putus sekolah. Jadi masuk SMP cuman mos-mosan. Setelah itu 1 bulan 2 bulan Saka keluar. Di Kerawang itu Saka kan masih umur 15 nih, ukuran anak-anak yang nggak boleh bekerja sebenarnya. Iya. Saka ikut siapa di sana bekerja? Ikut saudara. Ikut saudara. Akhirnya Saka sakit pulang lah. Jadi Iya. Saka tidak pernah main sama mereka-mereka ini ya. Iya. Apalagi Sudirman karena satu kampung aja tahu. Terus pada saat di polisi tadi Saka kan bilang si Jaya yang bilang menyebutkan nama Saka. Atau Sudirman yang menyebutkan, ngomongnya gimana? Saka dengar sendiri atau pengakuan dari polisi? Ya dengar sendiri. Ini ikut-ikutan. Maksud Sudirman yang ngomong? Di depan Saka deket atau di ruangan lain? Jadi waktu itu Saka kan di dalam, tiba-tiba Sudirman masuk. Di dalam ruangan gitu ya? Iya. Sudirman masuk sama siapa? Polisi. Sama polisi. Terus ngomong apa? Ya, kamu juga ikut-ikutan juga. Sudirman ngomong gitu? Di depan polisi atau depan Saka gitu? Jadi depan Saka langsung. Ngomong, kamu ikut-ikutan juga? Jadi ada polisinya juga. Saka ada nggak waktu itu langsung berontak, ikut-ikutan apa? Jadi Saka tuh udah menjelaskan, Saka juga udah berontak juga, Saka juga udah menantang juga, tetap nggak ada respon sama sekali. Malah yang ada siksaan. Saka langsung disisa? Iya. Kan Saka posisinya anak-anak ya? Itu waktu pertama masuk itu polisi aja nggak tahu bahwa Saka itu anak. Badannya waktu Saka itu pertama tinggi. Oh tinggi, jadi Tinggi, rambut panjang, merah, pakai anting. polisinya nggak nanyain kamu umur berapa? Enggak. Masih sekolah? Enggak, jadi dikiranya Saka dewasa. Iya. Jadi Sudirman langsung bilang kamu ikut-ikutan gitu. Iya. Saka udah ngejelasin ikut-ikutan apa tapi tetap nggak diheroin. Iya. Terus akhirnya sampai yang semuanya ini disatuin bareng Saka nggak? Pertama disatuin. Satuin. Waktu di Polda, pertama masuk doang. Sama Terus, Sudirman juga disatuin nggak? pertama doang gitu. Pertama tuh waktu pertama masuk, setelah masuk berapa jam dipindahin. Tapi selnya tuh satu sel 2 orang. Ada nggak kesempatan Saka sama yang lainnya ini bareng? Enggak. Bareng Malah kan? Enggak. Bareng Sudirman, bareng Eka dalam satu sel atau dalam satu ruangan pernah nggak bersama-sama? Enggak. Nggak Jadi pernah? Saka waktu sel tuh di Polda sama Eka Sandi. Eka Sandi. Ada nggak Saka cerita sama Eka, ini kenapa sih kita ada apa di sini gitu? Ya udah cerita mah, malah Eka Sandi juga malah bilang
yang sabar Cung, malah bilangnya gitu. Mamang juga nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Terus Saka ada bilang nggak kayak Kak, tapi Rivaldi dipulangin loh, kok saya enggak gitu. Saya nggak nanya ke situ. Enggak nanya. Cuma emang Saka tahu pada saat setelah ditangkap Rivaldi pulang hari kapan? Si Aldi pulang kapan? Besok siang. Besok siangnya. Saka nggak dipulangin ya? Enggak. Tapi memang Saka nggak ada di situ? Nggak ada. Nggak ada. Nggak seperti ngelempar batu, nampar. Enggak ada juga. Nggak ada. Posisi Saka kan pas waktu tanggal 27 Agustus ada di rumahnya Sadikun, depan rumah. Jarak rumah Sadikun sama flyover jauh? Jauh. Bengkel sama flyover? Jauh. Saka di bengkel sampai jam? Sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Baik, saya tambahkan sedikit ya. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan pada tanggal 27 Agustus 2016 itu saudara bersama dengan Sadikun. Iya. Ya. Selain Sadikun ada nggak saudara Ada. bersama yang lain? Sadikun, kakak saya sama teman-temannya Sadikun, Irfan, Kakaknya siapa namanya Pak? Jaka Putra. Hah? Jaka Putra. Jaka Putra. Iya. Selain Sadikun, saudara kan nggak terangkan tadi. Saudara kan hanya menyebut nama Sadikun aja yang bersama saudara, ya kan? Pertanyaannya itu ada nggak selain Sadikun yang bersama saudara pada saat itu? Jadi yang bersama saya. Pada tanggal 27 Agustus 2016 itu. Jadi Hah? Kakaknya tuh namanya Pak? Saya nggak kenal sama kakak saudara itu. Jaka Putra namanya. Terus? Irwan itu siapa? Teman saudara? Oh, temannya Sadikun ya. Terus siapa lagi? Mati kayaknya tuh. Bentar tolong Pak. Bentar ya. Kita ganti. Ya, diulang Pak. ada Sadikun, Jaka Putra, Irwan, Irfan, Joy, terus sama Agus, Apri, sama teman-temannya Sadikun juga. Banyak. Sadikun itu ya. Pada malam itu ya, sampai Iya. besok paginya. Baik. Saudara saudara saksi mempunyai hubungan tadi itu sama Eka Sandi ya? Iya, paman saya. Paman kandung. Iya. Baik. Saudara tahu salah satu nama geng motor? Saya enggak. Saudara pernah dengar ekstasi? Saya enggak tahu. Kalau saya kerja, saya jarang ada di Cirebon. Saya enggak tahu. Jadi nggak pernah tahu ya? Enggak pernah. Karena saudara kerjanya bukan di Cirebon. Iya. Ya, berarti tidak akan saya tanyakan lebih lanjut. Silakan termohon untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang mulia, saya akan kembali ke PK-nya Hadi dan kawan-kawan. Untuk saudara Saka, tadi sudah menyatakan pernah menjadi saksi dalam perkara Hadi dan kawan-kawan di persidangan. Apakah waktu itu saudara melihat Hadi dan kawan-kawan tersebut didampingi oleh penasihat hukum? Ya, di persidangan pernah. Ya, didampingin mereka ya? Iya. Iya. Apakah sama dengan penasihat hukumnya Saka? Berbeda. Berbeda. Kenal saudara siapa yang mendampingi mereka? Enggak. Tidak kenal ya. Kemudian ketika di persidangan, selain saudara tadi bilang kami sama Bapak malah disudutkan, ya. Apakah waktu di persidangan hakim maupun jaksa menyudutkan saudara juga? Iya. Ada ancaman? Ancaman tidak. Jadi menyudutkan itu Saka itu menceritakan bahwa Saka ini berada bersama Sadikun dari rumah Sadikun ke rumah nenek Sadikun. Rumah nenek saya juga itu, neneknya Eka Sandi juga. Setelah itu saya ke bengkel, namun diarahkan ke BAP. Baik. Kemudian apakah ada hal-hal pemaksaan atau bukan pemaksaan, pemukulan dilakukan oleh hakim maupun jaksa pada saat di persidangan? Di persidangan tidak ada. Tidak ada ya, cuma di penyidikan ya? Iya. Baik. Nah, kemudian saya izin yang mulia, ada apa ini yang mulia? Izin. Mohon maaf yang mulia, ada apa yang mulia? Bentar Pak.
kita gantian tanyanya Pak. Udah gini aja ya, tutup poinnya. Saya mah udah nggak mau ngomong panjang lebar. Berani nggak? Sumpah Bang Yucis. Yang mulia, izin yang mulia. Saya bertanya dengan baik. Bentar Pak. Ya, jangan ngadapnya ke sini Pak. Jangan terpancing emosi karena kita sama-sama menghormati jalannya persidangan ini. Kita tidak mencari salahnya siapa-siapa di sini. Ya, kita mencari kebenaran di sini. Ya, itu mesti saudara pahami dulu. Ya, Pak. Bisa tenang. Iya. Izin yang mulia atas dasar apa yang mulia? Sebentar. Belum pernah dipertanyakan. Baik. Izin ini kita pemeriksaan PK Hadi, bukan pemeriksaan Saka Tatal. Izin yang mulia, kita membuktikan Hadi, makanya saya kembalikan ke jalur ini kepada Hadi. Baik. Baik. Sebentar, masing-masing tolong dijaga ya, semuanya. Izin yang mulia. Sebentar Pak, jangan Ya, siap. nanti akan jadi debat kusir sih. Ya, masing-masing kan sudah saya ingatkan sebelumnya. Kita itu mencari kebenaran, bukan mencari salahnya siapa-siapa. Ya, tolong dipahami sejauh itu. Baik, dari termohon masih ada pertanyaan? Kami ingin dicatat yang mulia bahwa di persidangan dalam putusan perkara akuo sudah dicatat bahwa saksi Saka Tatal membantah seluruh keterangannya. Kemudian berkaitan dengan pendampingan hukum telah dilakukan kepada teman-teman Hadi CS. Seperti itu yang mulia. Cukup? Dan sudah dipertimbangkan. Cukup? Cukup. Ada Ya. yang pertanyaan yang lain? Cukup dari kami yang mulia. Ya. Siap. Bapak masih Ada ada pertanyaan? sedikit satu ya Pak. Ya. Ketika diperiksa di Polres tanggal 31 atau tanggal hari berikutnya, apakah pernah diberitahu bahwa Anda disangka kasus pembunuhan berencana, perkara pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan? Nggak tahu sama sekali. Apakah pernah disampaikan apakah Anda berhak untuk didampingi penasihat hukum waktu itu? Jadi kalau penasihat hukum awalnya emang ada, namun saya tidak pernah merasakan dan didampingi sama sekali. Pada saat tanggal 31 diperiksa, apakah ditanyakan apakah mau didampingi penasihat hukum ketika itu? Di situ saya nggak tahu, di situ malah saya yang ada siksaan terus. Siksaan terus. Artinya tidak pernah ditawarkan penasihat hukum? Iya. Masih. Tambahan sedikit majelis. Jadi tidak didampingi juga oleh wali dan Bapas dari awal, dari penyidikan. Iya. Hanya pada saat proses pengadilan saja. Iya. Oke. Sama yang keberatan tadi majelis soal dipukul hakim itu mohon jangan berulang lagi. Ya, kalau ya pertanyaan itu karena dari awal itu disampaikan terus. Kalau JPU-nya saja bilang hanya dipukulin JPU masih nggak apa-apa. Itu Ini terkait dengan Miranda Rule, izin yang mulia. ya, Bahwa jadi jangan mereka bilang-ulang didampingi. soal Siap. dipukulin hakim. Ini Kami sangat menghormati siap. majelis hakim. Terima kasih. Bahwa hak-hak mereka telah diberikan. Terima kasih yang mulia. Cukup dari kami. Ya, mungkin lebih baik ke depannya diganti pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan, apakah ada kekerasan yang dilakukan selama persidangan? Itu mungkin Karena kaitannya dengan Hadi yang mulia, bukan terkait dengan Saka Tatal. Makanya saya tanyakan apakah mereka didampingi karena dia bersidang, izin yang mulia. izin yang mulia. Izin yang mulia, dalam memori PK kami tidak pernah membantah para tersangka tidak didampingi di persidangan. Kami mengakui di persidangan memang didampingi. Tapi Miranda Rule yang kami maksud dalam PK itu adalah sejak awal. Sejak awal penyidikan, titik. Tidak sejak awal, mohon dicatat. Tidak pernah kami mengatakan tidak didampingi dalam persidangan. Terima kasih yang mulia, mohon dibaca lagi. Untuk jaksa penuntut umum baik-baik dibaca lagi. Kami tetap pada catatan kami yang mulia. Berani nggak sih Pak Banyuti sama saya taruhan nyawa? Kami tetap pada catatan kami apapun yang mereka katakan. Izin yang mulia. tolong penonton ruang sidang tolong dijaga ketitipannya karena ini persidangan Pak. Ya. Bisa tenang.
Saudara saksi bisa tenang. Saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita ini mencari kebenaran. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum para pemohon. Baik, cukup ya, saya kira. Cukup ya dari termohon. Saudara Saka Tatal, saksi, ada yang ingin saudara sampaikan lagi di sidang sekarang pada hari ini? Cukup Yang Mulia. Cukup? Baik, kalau cukup, keterangannya bagaimana? Para pemohon benar apa salah? Benar semua? Kalau ada yang salah, di mana salahnya? Kalau benar semua, berarti tidak keberatan ya? Ya, kalau benar semua, tidak. Pemeriksaan saksinya sudah selesai, bisa kembali ke belakang. Ya? Yang hadir pada sidang Saka hanya 2 orang. Yang hadir apanya nih Pak? Saksinya apa apanya? Suprianto sama Jaya. Maksudnya Pak yang mulia, ketika persidangan Saka, semua ini pemohon PK ini tidak semuanya dihadirkan pada persidangan Saka. Tidak semuanya. Sebagai saksi. Jadi yang hadir siapa aja coba? Hah? Siapa? Suprianto dan Jaya. Jadi Jaya, yang ya. lainnya Suprianto dan Jaya. Yang lainnya tidak pernah dihadirkan dalam persidangan Saka. Jaya sama Suprianto dihadirkan di perkara Saka itu sebagai apa? Saksi ya. Baik, cukup. Masih ada Yang yang mulia, disampaikan? sebelum ditutup, kami ada permohonan. Permohonan kami ini kami sampaikan bukan untuk diputus hari ini, tapi memberikan waktu kepada majelis untuk mempertimbangkan nanti setelah pemeriksaan saksi ini selesai, kami mengusulkan keputusannya kepada majelis. Dari persidangan ini kita lihat bahwa banyak sekali keadaan-keadaan yang tidak kita bisa gambarkan karena kita tidak pernah mengetahui dan melihat tempat kejadian dan sebagainya. Satu contoh seperti tadi kita katakan jarak antara SMP dan tempat kejadian kepada flyover tidak tahu. Sehingga bila mana hal ini mungkin dipertimbangkan majelis hakim untuk juga nanti hingga hari ini, supaya kalau boleh setelah selesai pemeriksaan saksi nanti ini kita bisa dapat melakukan pemeriksaan persidangan di tempat kejadian untuk mengetahui fakta-fakta tersebut. Tapi ini kami usulkan sekarang, yang nantinya pada akhir persidangan setelah pemeriksaan saksi majelis dan nanti yang memutuskan bagaimana sebaiknya. Itu saja. Jadi supaya fakta-fakta itu bisa kita lihat, karena saya sendiri terus terang aja kami sengaja melihat datang pada jam 9 sampai jam 11 itu di tempat kejadian, melihat suasana dan kemungkinan sehingga kita bisa mengetahui, sehingga dengan majelis nanti juga bisa melihat, mungkin majelis juga dapat nanti memberikan catatan yang tepat, pendapat yang tepat kepada Mahkamah Agung untuk menilai perkara ini. Ini permohonan kami. Terima kasih yang mulia. Saya paham maksud dari tim penasihat hukumnya. Nanti akan kami pertimbangkan baiknya seperti apa, buruknya juga seperti apa. Seandainya itu dapat kita laksanakan, ini kan harus memenuhi beberapa aspek. Salah satu yang terpenting bagi kami itu adalah aspek keamanan. Dan karena saudara yang memohonkan, nanti kalau kami kabulkan, itu semuanya kami bebankan pada saudara sebagai pengaju. Kami bersedia, terutama keamanan. Karena itu hal yang terpenting. Itu pun kalau kami kabulkan nantinya. Ya. Makanya kami sampaikan ini terlebih dahulu, itu merupakan faktor yang terpenting. Baik. Begitu juga dengan termohon. Ya. Kalau saudara bisa jamin itu, nanti kalau seandainya kami kabulkan, ya kita lihat nanti. Ya. Sekaligus untuk menghadirkan karena yang mengetahui itu kan para pemohon. Bukan kita di sini yang mengetahui kejadian. Makanya itu terima kasih yang mulia. harus memenuhi beberapa aspek tadi yang saya sampaikan. Begitu ya, termohon. Cukup ya.
Silakan Saka Tatal diambil KTP-nya. Terima kasih atas kesaksiannya. Balik kembali ke belakang. Ada satu lagi yang mulia,